Kita melihat dua orang bersiap untuk menyelam. Namun salah satu dari mereka pergi lebih dulu, untuk memasang sebuah bom. Dan sesaat sebelum meninggalkan air, pria itu diserang oleh sesuatu. Temannya mencoba berkomunikasi dengannya, tapi dia tidak merespon. Dan saat perahu mereka mulai berguncang, pria yang ketakutan mencoba untuk melihat apa itu. Tapi dia dikejutkan oleh makhluk besar dengan gigi yang tajam. Beberapa waktu kemudian, di sebuah pantai Meksiko, kita melihat Paul, istrinya, dan anak-anak mereka. Audrey adalah anak yang tertua, dan Tommy adalah si bungsu. Keluarga mereka akan melakukan perjalanan untuk menikmati liburan. Kemudian ketika mereka mendekati laut, Tommy melihat melalui teleskopnya dan melihat anjungan di tengah lautan, di mana Paul bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi, dan telah mengambil keuntungan dari perjalanan liburan ini, yaitu untuk melakukan pekerjaannya di sana. Setelah itu keluarga tersebut pergi ke sebuah hotel di Meksiko. Dia menyadari bahwa kota itu berbeda, dan penduduk setempat tampak tidak antusias. Mereka tiba di hotel dan menyadari bahwa itu tidak cocok seperti foto-foto dari beberapa tahun yang lalu. Paul menghampiri salah satu penduduk, bertanya apakah ada yang bisa berbicara bahasa Inggris. Ia menjelaskan bahwa dia bekerja untuk perusahaan minyak Sandora, perusahaan yang terlibat dalam pembangunan tempat itu. Pria itu bernama El Rey, dan tampaknya dia tidak puas dengan perkataan Paul. Lalu Ines mendekati dan menjelaskan situasi kepada El Rey, dengan menyebutkan bahwa mereka hanya jalan-jalan dan membutuhkan tempat untuk makan dan tinggal. Setelah memberinya sejumlah uang, El Rey menerima mereka dan membawa ke tempat penginapan mereka. Tetapi dalam perjalanan, El Rey memberikan persembahan kepada dewa yang mereka sembah, yaitu untuk perlindungan. Lalu Tommy mendekat dan mengambil sebuah patung kecil, dan menggantinya dengan sebatang coklat. Setelah El Rey meninggalkan mereka di penginapan, Paulus bertanya kepadanya mengapa mereka mencari perlindungan. Dan El Rey menjelaskan bahwa itu karena ulah dari setan yang ditakuti. Setelah semua itu, Tommy berterima kasih padanya, dengan memberikan penutup mata dan kemudian masuk bersama ayahnya. Kemudian Paulus menerima telepon dari perusahaan yang memintanya untuk pergi ke peron. Ia segera berbicara dengan istrinya, dan mengatakan bahwa dia akan kembali pada malam hari, dan istrinya akan tinggal di sana untuk memesan hotel. Di tempat lain, Tommy melakukan riset sedikit tentang kota itu, dan mengetahui jika Talik adalah dewa yang ditakuti oleh penduduk setempat, yang menyebabkan mereka hidup dengan sangat tenang. Sebelum pergi, Paul meminta resepsionis untuk mengawasi keluarganya, dan memberinya sejumlah uang untuk itu. Paul bergegas pergi ke pelabuhan, di mana sebuah kapal sudah menunggunya. Dia meminta penjaga untuk mengirim radio pesan kepada orang-orang di anjungan. Tetapi penjaga menolak dan merobek foto itu. Paul pun bertemu dengan pria yang akan membawanya. Dan saat di dalam perjalanan, Paul mempertanyakan apa yang terjadi di kota itu saat ini, dan mengapa itu sangat berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Ia pun menemukan jawaban, bahwa semua orang takut pada makhluk yang dikenal sebagai setan. Namun Paulus tidak percaya tentang cerita seperti itu. Setelah berlayar jauh dari pantai, pria itu berhenti di sebuah perahu di dermaga kecil, dan berkata dia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Dia meminta Paulus untuk tidak melanjutkan perjalanan sendirian. Tapi dia tetap pergi dengan perahu lain, karena takut akan terjadi hal yang terburuk. Sementara itu, keluarga Paul yang menunggu di restoran, mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Seorang pria mabuk di bar melihat Ines, dan kemudian mendekati dan mulai menyentuh Audrey. Ines dengan cepat mengambil sebuah botol kaca, dan memukulkannya ke kepala pria itu. Lalu pergi dengan anak-anaknya. Namun ketika mereka sampai di mobil, mereka menyadari bahwa ban mobil mereka telah disayat dengan pisau. Keadaan juga semakin memburuk, ketika para pria yang dipukul tadi mulai mengejar mereka. Ines kemudian pergi ke seorang nelayan, lalu memintanya untuk membawa mereka ke anjungan. Tetapi saat itu nelayan itu menolak. Namun ketika melihat para pria itu mengikuti keluarga tersebut, nelayan itu memutuskan untuk membantu mereka. Sementara itu, Paulus menavigasi sendirian ke tempat tujuan. Tetapi sebelum ia mencapai peron, dia mendapati tempat itu dikelilingi oleh noda merah. Dia juga melihat puing-puing peralatan menyelam dan helm dengan noda darah. Lalu Paul naik ke anjungan dan memanggil seseorang. Tetapi saat itu tidak ada yang merespon. Lalu Paul memasuki kabin dan melihat seekor anjing. Lalu dia dikejutkan oleh Shadow dan Junior yang tiba-tiba muncul.
Paul menjelaskan bahwa dia datang untuk inspeksi. Tetapi orang-orang itu mengatakan jika semua sudah terlambat. Kemudian mereka mendengar sebuah perahu mendekat. Dan pergi untuk melihat siapa itu. Dan ternyata yang datang itu adalah keluarga Paul. Saat di dalam perahu, Tommy melihat melalui teleskopnya. Dan melihat bayangan besar lewat dengan cepat di bawah mereka. Shadow menyadari bahaya mendekati keluarga itu. Dan mulai mencoba untuk menarik makhluk itu dengan memukul besi. Yaitu untuk menjauhkan bahaya dari keluarga Paul. Paul tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Ini membuatnya menjadi bingung dan takut. Tapi untungnya, mereka berhasil mendekat dan semua orang turun dengan selamat. Tukang perahu yang ketakutan pun segera pergi. Tapi secara tidak sengaja, mendorong Audrey jatuh ke dalam air. Audrey kemudian menyaksikan pemandangan mengerikan di dalam air. Yaitu bagian tubuh yang berserakan di mana-mana. Dan makhluk hiu besar yang hampir menangkapnya. Tapi dia masih beruntung karena masih bisa selamat. Paul dan Ines ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga Shadow menunjukkan kepada mereka melalui teropong. Yang ternyata hiu besar telah mengikuti perahu yang membawa mereka. Lalu hiu muncul dari air dan dengan ganas melahap perahu itu. Adegan ini benar-benar mengejutkan mereka. Shadow menjelaskan bahwa itu adalah setan hitam yang ditakuti. Kemudian Tommy mengambil bonekanya, dan menyadari bahwa ada boneka lain yang seperti itu di sana. Shadow berbicara dengan Paul, yang sedang mencoba untuk memahami hal yang terjadi. Dia memberitahu mereka, bahwa itu adalah hiu megalodon yang ganas. Saat itu dia dan semua orang yang ada di sana, mencoba untuk menemukan cara untuk melarikan diri dan berkomunikasi. Tetapi mereka tetap tidak bisa. Dua orang dari mereka telah memberanikan diri untuk masuk ke laut. Tapi akhirnya mereka telah terbunuh. Dan sekarang hanya mereka berdua yang tersisa di sana. Tanpa alat komunikasi karena tidak ada yang menjawab mereka di radio. Paulus bergabung dengan mereka berdua untuk memeriksa platform. Tetapi menemukan bahwa tidak ada yang bekerja. Shadow mengatakan bahwa iblis telah menyerang. Yang mengakibatkan platform ini rusak selama beberapa bulan. Perusahaan yang bertanggung jawab sebenarnya mengetahuinya. Tetapi tidak menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki. Paul menyebutkan bahwa instalasi itu dibangun untuk menahan kategori 5 badai. Tetapi dari waktu ke waktu megalodon raksasa menyerang dasar platform. Yang menyebabkannya berguncang dan rusak. Paul menilai berbagai kemungkinan. Dan menyadari bahwa ia dapat memperbaiki daya. Tetapi itu harus dilakukan dengan cara menyelam. Ines tidak menyukai ide itu. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Dia juga mempertanyakan mengapa makhluk itu begitu tertarik pada platform ini. Shadow pun menjelaskan, bahwa dulu lokasi itu membawa manfaat besar bagi penduduk. Sampai peraturan mulai diabaikan, dan tambang minyak ini dibangun. Saat itulah Megalodon tiba, yang dipandang sebagai kutukan oleh banyak orang. Shadow mengatakan bahwa monster itu adalah hukuman dari dewa kuno, yang telah memberi kehidupan dan menciptakan sungai dan laut. Orang dulu hanya meminta apa yang mereka butuhkan. Tetapi seiring waktu, manusia mulai menghancurkan apa yang diberikan kepada mereka. Membunuh hewan dengan alasan untuk bertahan hidup. Manusia ingin mengambil segalanya dan kemudian merusak alam. Ia mengatakan bahwa Dewa Talik telah memperingatkan mereka. Tetapi mereka tidak mendengarkan, sehingga ia mengirim iblis hitam, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Shadow mengatakan bahwa membunuh Megalodon tidak akan membantu. Karena murka Talik akan terus berlanjut sampai pengorbanan terakhir dilakukan. Paul tidak ingin mempercayai seluruh cerita. Tapi Shadow bersikeras meyakinkan, mengatakan bahwa mereka menghancurkan planet. Dan konsekuensinya adalah hukuman yang mengerikan seperti ini. Kemudian mereka bersiap-siap untuk memasuki laut menggunakan kapsul baja. Sementara itu Megalodon terus menabrakkan diri ke platform. Shadow dan Junior turun untuk melakukan perbaikan. Dan begitu sampai di bawah mereka langsung meninggalkan kapsul. Dan pergi untuk memeriksa kolom pendukung yang dikelilingi oleh lapisan minyak. Salah satu dari mereka menemukan bom C4 yang ditempatkan di sana. Dengan waktu hanya 2 jam dan beberapa menit tersisa sampai peledakan. Salah satu dari mereka kembali ke kapsul. Dan melihat bagian tubuh yang berserakan. Tapi ia berpikir itu hanya sebuah ilusi. Namun dia tahu bahwa ini berarti bahaya mendekat. Sementara itu Junior dengan cepat kembali ke kapsul dan melihat sekeliling. Tiba-tiba Megalodon besar mendekat dan meraih kapsul. Lalu membawanya masuk lebih dalam. Paul mencoba untuk menghentikan kontrol kapsul itu.
Tetapi usahanya gagal. Dan itu berarti menandai akhir dari kehidupan Junior. Tapi untungnya Shadow berhasil melarikan diri dan selamat. Paul bertanya di mana juniornya berada. Tapi tiba-tiba bagian dari pria itu muncul. Dan Paul mencoba menariknya keluar. Lalu dia menemukan bahwa pria itu telah mati dan kakinya telah hilang. Mereka semua menjadi sangat ketakutan. Bahkan Audrey pun menjerit karena mengetahui hal ini. Paul dan Ines pun saling berbicara. Ines sangat khawatir tentang masa depan keluarga mereka. Paul yang jengkel akhirnya berteriak pada istrinya. Mengatakan pada Ines bahwa dia seharusnya aman bersama anak-anak. Karena dia telah meninggalkan mereka di restoran hotel. Lalu Ines mengatakan bahwa dia tidak bisa tinggal di sana. Karena ada orang-orang mabuk yang mengancam mereka dan melecehkan Audrey. Melihat bahwa situasinya tidak baik bagi mereka. Paul mencoba menenangkannya dan meminta maaf. Karena menempatkan mereka dalam bahaya. Anak-anak tiba untuk membawakan mereka makanan. Tetapi Tommy yang memakai kalung dengan gigi hiu, yang diberikan oleh Junior bertanya di mana dia berada. Namun Paul tidak dapat berbicara. Sehingga Audrey mengatakan, jika Junior sedang sibuk di bagian bawah peron. Tetapi dia pasti akan segera kembali. Beberapa saat kemudian, Paulus pergi untuk berbicara dengan Shadow yang meratapi kehilangan Junior. Tiba-tiba Paul melihat beberapa kapal di kejauhan. Lalu mencoba menyalakan suar untuk minta tolong. Tapi Shadow menghentikannya, dan mengatakan bahwa dia tidak melihat apa-apa. Karena yang dilihatnya hanyalah sebuah ilusi. Kemudian mereka bergabung dengan anak-anak mereka. Lalu Tommy bertanya apakah mereka akan mati. Mereka mencoba untuk menghiburnya, dan mengatakan bahwa itu hanya tantangan lain yang harus mereka atasi bersama. Sama seperti memainkan permainan catur. Tommy pun mengatakan, dalam permainan catur bidak-bidak harus mengorbankan diri mereka sendiri untuk menyelamatkan raja. Dan menceritakan kisah Dewa Talik, yang lebih suka mengorbankan anak-anaknya. Dan tangisan mereka menciptakan sungai-sungai yang dalam. Tommy yang meneliti cerita ini berpikir hal yang sama akan terjadi padanya. Tetapi Paul mengatakan bahwa semua itu tidak akan terjadi. Beberapa saat kemudian, dia dan Shadow pergi ke mesin dan ruang pipa. Mencari cara untuk mengalihkan pendinginan sehingga generator mulai bekerja lagi. Sementara Ines dan Audrey mencoba membantu mencari sesuatu yang dapat berguna. Tommy akhirnya menemukan boneka lain. Dan memutuskan untuk melakukan sebuah ritual. Dia pergi ke tepi anjungan. Dan menempatkan boneka yang mewakili orang-orang yang ada di sana. Tommy mengucapkan doa kepada penguasa laut untuk meminta pengampunan. Agar mereka bisa pergi dari sana. Namun salah satu boneka jatuh ke dalam air. Seperti seolah-olah melambangkan hal yang buruk. Dalam pencarian di salah satu kabin, Ines menemukan dokumen yang telah ditandatangani Paul. Di mana dokumen-dokumen itu berarti bahwa dia tahu. Jika platform ini tidak lagi dalam kondisi yang baik. Tetapi dia masih menegaskan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tommy akan pergi mencari kakaknya. Dan ketika makhluk itu bertabrakan dengan platform, dia jatuh ke dalam air dan berteriak minta tolong. Mendengar teriakan Tommy minta tolong. Mereka berlari untuk membantunya. Ines melompat ke dalam air dan meraih anaknya. Sementara Paulus menarik perhatian Megalodon yang hendak menyerang mereka. Untungnya mereka berhasil keluar dari air tanpa diserang. Setelah semua orang aman, Ines menunjukkan kemarahan pada suaminya. Karena mengizinkan tempat itu terus berlanjut. Sehingga menyebabkan banyak orang yang telah meninggal. Paulus mengatakan bahwa dia melakukannya demi kebaikan perusahaan dan untuk mereka. Tetapi Ines tidak menerima alasan itu dan menyalahkannya. Lalu ia pun mengatakan bahwa Paul adalah monster yang sebenarnya. Sementara itu, bukan hanya Megalodon yang berada di bawah mereka. Tapi hal yang terburuk akan segera datang. Karena timer bom menunjukkan hanya 1 jam tersisa. Paul berhasil memperbaiki generator. Tetapi dia tidak memiliki harapan untuk keluar dari sana hidup-hidup. Dia mengaku kepada Shadow bahwa dia menerima perjanjian untuk tidak memberikan laporan, yang menyatakan bahwa anjungan itu tidak dalam kondisi baik, yaitu untuk memastikan pekerjaannya dan mengisi kantong agar kaya. Paul menemukan bahwa perusahaannya sendiri yang telah menanam bom, yang berarti bahwa mereka ingin Paul mati. Karena dia telah menandatangani dokumen itu. Shadow mencoba untuk menghiburnya, dengan mengatakan bahwa semakin cepat Paul menemukan cara untuk keluar dari situasi ini, semakin cepat dia akan menyelamatkan keluarganya. Beberapa menit kemudian semua orang sibuk melakukan sesuatu. Ines dan anak-anaknya memperbaiki bocor di perahu.
Dan Shadow mencoba memperbaiki radio. Namun Paul menyadari, walaupun Shadow berhasil memperbaiki radio itu, tetap tidak akan mengubah apapun. Karena pada kenyataannya, orang-orang di sana tidak mungkin mau membantu. Ini membuat Paulus bertekad untuk turun dan menutup kebocoran minyak. Yaitu untuk menenangkan Dewa Talik. Dia ingin mengambil bom dan memancing monster ke arahnya. Shadow pun menyadari bahwa Paul ingin menyerah sampai mati dengan rencana ini. Dan menyalahkan dirinya sendiri untuk segala sesuatu. Paulus meminta Shadow untuk membawa pergi keluarganya segera. Setelah itu mereka semua berkumpul sebelum memulai rencana. Audrey bertanya apakah mereka bisa berdoa dalam sebuah lingkaran. Lalu Shadow memimpin dan mengatakan doa-doa yang meminta belas kasihan Talik. Dengan waktu kurang dari 10 menit tersisa, Paul segera bergegas. Tetapi sebelum itu dia menjelaskan tentang bom yang ada. Dan mengatakan bahwa bom itu dapat membantu mereka melawan Megalodon. Dia mengucapkan selamat tinggal pada istrinya dan menyelam ke bawah. Setelah itu Shadow membawa keluarga Paul ke perahu dan segera pergi. Sementara Paul mengambil bom dan membawanya. Dia sudah menyadari jika binatang itu ada di dekatnya. Paul berhasil memperbaiki kebocoran dan mencoba kabur. Namun Megalodon mengikutinya. Dan untuk melarikan diri, ia memasuki jeruji baja. Lalu menyadari bahwa dia telah kehabisan oksigen. Lalu dia berkomunikasi dengan Ines melalui radio. Paulus mencoba kuat dan mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi bersamanya. Dan mengatakan kepada Shadow bahwa segala sesuatunya akan membaik. Karena dia juga telah menyerahkan dokumen tentang anjungan itu. Yang akan diserahkan kepada orang setempat. Paulus mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Mereka jadi sangat sedih. Karena ayah mereka mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Kemudian setelah beberapa saat perpisahan, Paulus menyerah dan keluar dari jeruji baja. Lalu Megalodon mendekatinya, dan menelannya hidup-hidup bersama bom yang dibawa. Lalu bom itu meledak dan menghancurkan makhluk itu berkeping-keping. Keluarga Paul menangis karena dia mengorbankan nyawanya untuk mereka. Tak lama kemudian mereka berhasil meminta bantuan. Elray datang dengan perahu motor bersama yang lain untuk menyelamatkan mereka. Dan sebelum mereka pergi, mereka menyaksikan anjungan dihancurkan dan tenggelam sepenuhnya.